Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Akasi dengan NIM 2310942039. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pencemaran udara. Sejarah pencemaran udara. Sejarah pencemaran udara ini terbagi ke dalam dua, yaitu pra-industri dan pasca revolusi industri. Pra-industri yaitu sebelum tahun 1750. Sebelum revolusi industri, pencemaran udara sebagian besar berasal dari sumber alami seperti kebakaran hutan, letusan gunung berapi, dan pembakaran kayu untuk memasak atau pemanasan. Populasi yang jarang dan kurangnya aktivitas industri membuat pencemaran udara tidak terlalu signifikan dalam skala besar. Sejarah pencemaran udara pasca revolusi industri. Pada tahun 1750 sampai 1850-an, industri di Eropa memulai pembakaran batu bara di pabrik-pabrik dan rumah. Pembakaran ini menyebabkan peningkatan emisi polutan seperti sulfur dioksida, yang mana mengakibatkan adanya smog, yaitu kombinasi dari asap dan kabut. Kemudian pada tahun 1092 yang mana terjadinya Great Smog London, yaitu kabut tebal yang menyelimuti London selama beberapa hari yang menyebabkan banyaknya jumlah kematian. Yang terakhir yaitu pada tahun 1950 sampai 1970-an, yang mana setelah Perang Dunia II, penggunaan kendaraan bermotor meningkat drastis terutama di negara-negara maju. Emisi gas buang dari mobil serta truk yang mengandung polutan seperti karbon monoksida ataupun nitrogen dioksida menjadi sumber pencemaran di kota-kota besar. Selanjutnya yaitu sumber pencemaran udara. Seperti yang kita ketahui, sumber pencemaran udara ini dapat berasal dari berbagai sumber. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu sumber alami yang mana berasal dari alam serta sumber dari aktivitas manusia. Untuk sumber alami itu dapat berupa letusan gunung berapi, debu tanah atau debu pasir, kebakaran vegetasi alam. Sedangkan untuk sumber dari aktivitas manusia itu bisa berasal dari sektor transportasi seperti kendaraan-kendaraan, sektor industri seperti pabrik-pabrik, penggunaan bahan pelarut, serta produksi gas dan minyak bumi. Selanjutnya yaitu jenis pencemaran udara. Jenis pencemaran udara ini terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada partikulat atau PM. Partikulat ini merupakan partikel halus di udara yang ukurannya lebih kecil atau sama dengan 2,5 mikrometer, yang mana ini dapat memasuki jauh ke dalam paru-paru atau memasuki melalui aliran darah manusia sehingga mempengaruhi fungsi organ tubuh. Yang kedua ada ozon troposfer atau O3, yang mana ozon troposfer ini juga merupakan polutan yang dapat mengiritasi saluran pernafasan ataupun paru-paru. Yang ketiga ada nitrogen dioksida atau NO2. Nitrogen dioksida ini merupakan gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil. Paparan jangka panjang dari nitrogen dioksida ini dapat menyebabkan masalah pernafasan dan mengganggu fungsi paru. Yang keempat yaitu sulfur dioksida atau SO2, yang mana sulfur dioksida ini merupakan gas hasil pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung belerang, serta dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan. Yang kelima ada CO2 ataupun karbon dioksida, yang mana CO2 ini merupakan gas rumah kaca utama yang berkontribusi terhadap pemanasan global serta perubahan iklim. CO2 ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Yang keenam ada bahan kimia beracun, contohnya seperti benzena, formaldehid, serta logam berat, yang mana apabila kita terkena paparan dari bahan kimia beracun ini juga mengakibatkan dampak negatif terhadap saluran pernafasan. Yang terakhir yaitu asap rokok dan pembakaran, di mana zat-zat berbahaya dalam asap ini juga dapat mengiritasi saluran pernafasan kita. Selanjutnya dampak pencemaran udara. Yang pertama itu ada gangguan mata, batuk, penyakit asma, kanker paru-paru, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, penyakit kardiovaskular, kelahiran prematur, serta kanker kulit.
Selanjutnya yaitu regulasi tentang pencemaran udara di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang PPLH. Undang-Undang PPLH ini mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran udara. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Peraturan pemerintah ini menetapkan baku mutu udara ambien, emisi gas buang kendaraan bermotor, dan emisi dari sumber tidak bergerak seperti pabrik ataupun industri. Yang ketiga yaitu ada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU. Keputusan ini mengatur tentang penggunaan Indeks Standar Pencemaran Udara yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah. Dan yang terakhir yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana peraturan pemerintah ini mengatur lebih lanjut tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk aspek pencemaran udara. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.